Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas buat saya yaitu pada mata kuliah metodologi metodologi penelitian rekayasa perangkat lunak semester 5 yang yang diampu oleh dia dan dosen pengajar yaitu Pak Faisal Wafiq Zaki. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu sebuah makalah jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Pemesanan pada Gesos Andalusia Darun Najah. Nah, sebelumnya saya sudah membuat apa nama makalah seperti ini. Seperti ini dan ringkasnya saya buat PPT seperti ini. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Perancangan Sistem Pemesanan pada Gesos Andalusia Darun Najah. Kenapa sih apa namanya membuat dengan judul ini? Karena dilatar belakangi dengan Gesos Andalusia Darun Najah adalah ya fasilitas akomodasi yang disediakan oleh pesantren Darun Najah untuk memenuhi kebutuhan penginapan pada para pengunjung. Pengunjung yang datang bukan hanya terdiri dari keluarga santri, tapi juga masyarakat umum yang ingin merasakan suasana kehidupan di pesantren, serta para tamu yang mengikuti berbagai acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pesantren. Tuh. Jadi seiring dengan perkembangan pesat jumlah pengunjung yang datang, manajemen pengelolaan penginapan ini menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi. Salah satu aspek yang paling signifikan adalah proses pemesanan kamar yang masih dilakukan secara manual, gitu teman-teman. Jadi yang saya tahu, jadi pemesanan Gesos Andalusia ini masih menggunakan WhatsApp, teman-teman. Jadi jadi apa namanya? Jadi menghubungi orang dari staf Andalusianya langsung gitu. Jadi saya berpikir untuk untuk membuat perancangan ini, teman-teman. Perancangan aplikasi pemesanan untuk Gesos Andalusia, teman-teman. Ya, yang kedua, masalah dan solusi. Masalahnya satu, ketidakteraturan. Kenapa ketidakteraturan? Proses manual dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam pencatatan, kehilangan data, serta kesalahan dalam mengatur kesediaan kamar. Jadi proses ya emang rentan terhadap kehilangan data, teman-teman. Ya, jadi kehilang apa namanya? Jadi ketika audit tuh apa namanya menjadi suatu masalah ketika data dari tahun sebelumnya tuh ada yang hilang gitu. Kedua, ketidaknyamanan. Pengunjung yang telah melakukan pemesanan dapat tiba dan mendapati bahwa kamar yang sudah mereka pilih ternyata telah terisi atau tidak tersedia. Nah, ini salah satu miskom juga. Kenapa miskom? Karena ya ketika kita sudah mesan dan menjanjikan kamar tersebut, ternyata kamar tersebut diisi orang lain dan kita memasuki beda kamar dari yang dijanjikan. Solusinya gimana? Solusinya sangat diperlukan adanya sistem yang lebih efisien, akurat, dan mudah diakses. Ya, ini selanjutnya keuntungan sistem pemesanan. Keuntungan sistem pemesanan adalah kemudahan akses. Pengunjung dapat memesan kamar sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus datang langsung ke lokasi atau menghubungi pengelola secara langsung. Dua, pembayaran terintegrasi. Pembayaran yang dilakukan secara langsung atau otomatis melalui sistem akan mengurangi potensi kesalahan atau kebingungannya pengunjung dalam melakukan pembayaran. Ketiga, pemantauan real time. Pengelola dapat melihat data pemesanan secara real time yang memungkinkan mereka untuk melakukan pembaruan data secara langsung. Ya, ya, slide selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya ini adalah merencanakan sistem pemesanan untuk Guest House Andalusia Darun Najah dengan fitur pengelolaan pemesanan yang efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem pemesanan yang dapat membantu pengelola dan mengelola pemesanan dan data pengunjung.
menyediakan fitur yang mudah digunakan bagi pengunjung untuk melakukan pesanan secara online, dan mengintegrasikan fitur pengolahan pembayaran dan konfirmasi pemesanan secara otomatis. Itu tujuannya. Manfaatnya adalah memberikan solusi yang efisien dalam pengelolaan pemesanan dan penginapan untuk guest house Andalusia Darun Najah, dan menambah wawasan dalam bidang perencanaan sistem informasi berhubungan dengan pemesanan dan manajemen akomodasi. Nah, selanjutnya landasan teori. Landasan teorinya satu, sistem pemesanan akomodasi. Sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah proses pemesanan kamar di berbagai tempat penginapan. Dua, sistem informasi manajemen. Sistem yang dirancang untuk mendukung kegiatan manajerial dalam suatu organisasi. Tiga, teknologi. Teknologi yang digunakan dalam sistem pemesanan seperti DBMS atau Database Management System, Web Development, Payment Gateway, User Interface, dan User Experience. Ya, selanjutnya kerangka berpikir. Satu, studi lapangan. Yang dilakukan oleh peneliti adalah studi lapangan untuk memahami keadaan sistem yang saat ini di Gesos Andalusia Darun Najah. Dua, studi pustaka. Peneliti juga melakukan studi pustaka yang mencakup perancarian referensi dan literatur terkait, serta sistem manajemen akomodasi yang sudah ada. Tiga, perumusan masalah. Peneliti merumuskan masalah yang ada dalam pengelolaan pemesanan kamar di Gesos Andalusia. Empat, tujuan penelitian. Peneliti menetapkan tujuan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji sistem pemesanan agar lebih efisien. Lima, pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data untuk mendukung perancangan sistem yang dilakukan dengan wawancara, observasi, kuesioner, jurnal, buku, atau dokumentasi. Ya, kita lanjut. Enam, pengelolaan data. Peneliti mengolah data dan memetakan kebutuhan dan menghasilkan informasi yang diperlukan untuk merancang sistem. 7. Analisis masalah. Peneliti menganalisis masalah yang ditemukan dalam pengelolaan pemesanan dan mencari solusi melalui desain sistem. 8. Kesimpulan dan saran. Terakhir, 8. Kesimpulan dan saran adalah peneliti akan menarik kesimpulan dari temuan dan memberikan saran berupa rekomendasi untuk pengembangan sistem pemesanan yang baru. Metode penelitian mencakupi satu, jenis penelitian, dua, metode pengumpulan data, tiga, perancangan sistem, dan empat, pengujian sistem. Ya, prosedur penelitian. Satu, pengumpulan data kebutuhan sistem. Dua, perancangan dan pengembangan sistem pemesanan, seperti mendesain struktur sistem, alir proses pemesanan, dan lain-lain. Tiga, pengujian dan implementasi sistem. Empat, terakhir, evaluasi dan implementasi sistem gitu. Ya, itu sekian dari saya. Semoga dapat menghasilkan nilai yang baik. Ya, terima kasih, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.